Halo rekan-rekan cyclist, bertemu lagi dengan Melakuai Project dan di kesempatan ini kami ingin mengajak rekan-rekan untuk bersepeda rekreasi. Kami menggunakan sepeda, bisa dibilang sepeda hybrid atau cyclocross, yaitu sepeda triban dengan ban 732C. Dan kali ini kami menggunakan ban dengan kembangan gravel ringan. Kami awali di Jalan Geraha Harapan Mustika Jaya. Nah, di sini nih tadi ada gerobak, sate sapi, enak banget, dan ada sop sapi yang murah dan enak banget. Mari kita bersepeda rekreasi. Ini hari Sabtu pagi 6 kurang 10, jam 6 kurang 10. Biasanya jam-jam segini banyak pesepeda ya, banyak pesepeda yang melalui jalan ini. Ini Jalan Mustika Jaya. Biasanya banyak sekali cyclist atau pesepeda yang menggunakan jalan ini, dan seperti di tayangan kami sebelumnya, banyak pesepeda yang menggunakan MTB. Kami menggunakan sepeda triban. Nah, sepeda triban ini menurut kami merupakan sepeda cyclocross atau hybrid, bisa dibilang hybrid cyclocross, dan juga sepeda hybrid road. Kemudian bisa dibilang sepeda road bike tapi tidak road bike banget ya mungkin, dan juga sepeda gravel tapi lebar ban terbatas. Dan saat ini kami menggunakan ban 732C dengan kembangan gravel. Bannya adalah dari Innovatec, namanya Innovatec Furioso dari Taiwan. Dan nanti akan kami ulas sedikit mengenai ban Innovatec Furioso yang telah kami gunakan ini dan saat kami gunakan ini. Nah, ini di jalan jalan pokoknya menuju ke arah Bantar Gebang. Jalanannya ini cenderung dari cor-coran dan beberapa sudut rusak. Sudah pasti jika cor-coran rusak akan susah menangani dan harus benar-benar diangkat semua dan diganti dengan cor-coran yang baru. Nah, ini masih di jalan yang bercor-coran ini, yang menghubungkan Jalan Raya Bantar Gebang ke arah Jalan Bantar Gebang ya mungkin. Pokoknya di daerah ini masih di daerah Cimuning, antara Cimuning, Setu. Cimuning punya Kota Bekasi dan Setu punya Kabupaten Bekasi. Ini jalannya rusak. Ya, jika menginginkan sensasi gravel atau gravel ringan cocok sih. Ya, mungkin disebut all terrain. Oke, jalannya ya begitulah. Biasanya hari-hari weekend seperti ini pagi banyak sekali pesepeda. Mungkin hari Sabtu tidak sebanyak hari Minggu, karena kan mungkin hari Sabtu masih ada yang bekerja. Dan di sisi kiri bisa dilihat banyak sampah ya, nyampah sekali. Tipikal orang-orang Indonesia pada umumnya ya, suka nyampah sembarangan seperti ini. Benar-benar brengsek orang yang nyampah seperti itu. Ini jalannya rusak. Ini menuju ke jalan Jalan Bantar Gebang, atau yang nanti jika melewati jalan ini sebelah kanan akan tampak gunungan sampah, dan di sini bau sampah sekali. Dan menurut kami meskipun ada ada vegetasi dan juga ada ruang terbuka hijau untuk persawahan, tapi tidak jauh dari gunungan sampah. Kami anggap udaranya tidak sehat. Seperti ini sebelah kanan bisa dilihat ada gunungan sampah. Nah, ini pokoknya Jalan Bantar Gebang mungkin disebutnya. Ini kami lanjutkan untuk ke arah Jalan Raya Setu. Cuaca saat ini sangat cerah ya. Semalam habis diguyur hujan, di beberapa titik ada genangan, dan pagi ini cerah. Mudah-mudahan selama bersepeda ini cuacanya cerah. Jalannya lumayan mulus dan turunan, jadi bisa agak lebih kencang. Kemudian kanan kiri masih banyak ruang terbuka hijau.
Biasanya banyak pesepeda di weekend ini, tapi kok masih belum banyak dijumpai ya. Dan ini salah satu pesepeda juga. Di Bekasi ini memang banyak pesepeda rekreatif yang bersepeda di weekend, Sabtu dan Minggu. Kurangnya adalah pesepeda yang serius bersepeda setiap hari. Oleh karena itu kami mengajak rekan-rekan cyclist untuk bersepeda tidak hanya hari Minggu saja, di hari weekdays Senin sampai Jumat juga mari kita bersepeda, isi jalanan dengan bersepeda sehingga banyak kendaraan bermotor yang kenal dengan aktivitas bersepeda dan juga mungkin akan bisa mempengaruhi kebijakan mengenai infrastruktur untuk pesepeda dan mungkin juga bagi pejalan kaki. Saat ini ada di Jalan Raya Setu ke arah Cilengsi. Setu itu di Kabupaten Bekasi dan ini ke arah Cilengsi di Kabupaten Bogor. Jalannya jalan cor-coran atau beton dan arus lalu lintasnya ramai, mungkin karena masih hari Sabtu sehingga banyak yang bekerja. Biasanya kalau weekend di jalanan ini juga ramai pesepeda, tapi ini belum terlihat. Jalannya ini menanjak halus, kemudian nanti biasanya ini menurun halus, kemudian nanjak lagi halus. Seperti itu jalan di Jalan Raya Setu ini. Tanjakan dan turunannya hampir ya kerasa tipis-tipis, tapi bikin lelah. Bersepeda ini untuk kali ini kami menuju ke arah Cilengsi dan kemudian nanti balik ke arah Setu, dan kami akan cari jalur gravel, ya semi gravel atau gravel ringan. Mudah-mudahan kesampaian. Jalannya lumayan beberapa spot rusak dan arus lalu lintas terutama pengendara motor ini kenceng-kencengan. Jadi rekan-rekan yang melewati jalan ini harap berhati-hati. Meskipun pagi ini masih lengang dari kendaraan bermotor. Nah, ini ada motor yang knalpotnya mengeluarkan asap yang berlebihan, mungkin motor 2 tak. Ini seharusnya dilarang, tapi masih banyak seperti ini. Harusnya aparat, ya terutama kepolisian, harus tegas menindak knalpot yang seperti itu. Bikin polusi udara dan polusi suara. Harusnya tangkepin semua tuh orang-orang yang punya motor seperti itu, dan terutama knalpot yang seperti itu. Masih di Jalan Raya Setu ke arah Cilengsi. Ini masih di kawasan Setu ya. Belum banyak pesepeda yang terlihat melewati jalan ini. Dan ini kan jalannya antara menanjak, menurun, menanjak, menurun. Ini kalau para cyclist atau cyclist yang berbike to work lewat jalan ini, kami acungi jempol, keren sekali. Jalan yang naik turun ini sebenarnya bikin lelah. Ini kayaknya sudah masuk ke Cilengsi, Kabupaten Bogor. Jalan masih cor-coran ya, atau beton. Nah, yang paling bahaya dan juga dihindari adalah pertigaan seperti tadi ya. Pertigaan itu sering motor itu keluar tiba-tiba tanpa, kadang-kadang itu tidak melihat spion atau tidak melihat kanan kiri, jadi langsung nyelonong. Jadi kalau misalnya ada yang kencang dari arah belakang, kemungkinan bisa kena. Jadi mungkin bagi rekan-rekan yang bersepeda, jika melalui pertigaan harap berhati-hati dan mungkin pelankan laju sepeda. Nah, ini juga kadang angkot itu kadang kalau kita mau salip pas jalanan sebaliknya itu kosong, kadang mereka ikut kenceng
tapi kalau nggak kita salib kadang mereka masih lambat. Angkot sebenarnya sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang ya. Ini masih di Jalan Raya Setu, ini turunan, dan budaya membuang sampah sembarangan ini masih saja ada. Ini jorok sekali, dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang brengsek. Jalannya mulai menanjak lagi, bumpy. Ini di Cilengsi, masih belum banyak pesepeda yang terlihat. Ini sekitar jam 6 lewat, dan kami belok ke arah kiri, ke arah Medland Cilengsi. Ini pemandangannya ya kanan kiri ruko, kemudian arus lalu lintas lumayan ramai. Speed trapnya juga pasti ada beberapa lagi kalau di kawasan seperti ini. Cuaca masih cerah di kawasan Medland Cilengsi ini. Speed trap lagi, dan di depan ada pesepeda. Nah, di Medland ini, kawasan Medland ini ada jalur sepeda. Oke, kami lewat jalur sepedanya. Idealnya pemerintah daerah, pemerintah kota itu membuat jalur sepeda dan jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki. Nah, khusus untuk jalur sepeda, jika misalnya pemerintah itu atau pemerintah daerah lah istilahnya membuat jalur sepeda, maka ya para pesepeda ini harus menggunakan jalur tersebut, jangan dibiarkan kosong. Makanya kami mengajak, mari kita bersepeda. Apabila memang belum ada jalur sepeda, ya tetap kita bersepeda. Suatu saat akan membuat atau memengaruhi kebijakan di tempat tersebut untuk dibuat, dan mungkin akan dibuat jalur sepeda atau infrastruktur bagi pesepeda. Jika tidak, ya tidak akan dibuat mungkin ya. Oke, saat ini kami akan berbelok ke kiri, ke jalan raya ke arah Jonggol ya. Jalan raya ke arah Jonggol ini jalannya lebar, jalannya aspal, dan lalu lintasnya ramai, cuaca masih cerah. Kami tidak akan lurus ke arah Jonggol, dan kami nanti akan berbelok ke perumahan Harvest. Jika jalan ini dilanjutkan, nanti akan melewati Taman Buah Mekarsari, tapi nanti kami tidak akan melewati itu. Lalu lintas ramai, dan di sini juga sebenarnya dilalui banyak truk. Dan kami berbelok ke kiri ke arah perumahan Harvest. Ini masih di Cilengsi. Nanti kami melewati dalam perumahan Harvest ini untuk mencapai Setu kembali, ke daerah Setu kembali. Dan kemudian kami akan kami usahakan melewati jalur atau jalanan yang gravel dan gravel ringan. Aspalnya mulus sekali dan bisa kencang ya kalau di sini. Oke, ada speed trap dan area zona sekolah. Aspalnya mulus sekali, enak sekali buat kenceng-kencengan sebenarnya, tapi ya harus hati-hati dan bertanggung jawab, dan share the road atau berbagi jalanan itu wajib ya. Pokoknya saat kita bersepeda kita harus berbagi jalanan, karena jalanan ini atau jalanan yang kita lewati itu dibuat bukan untuk kita saja, tapi untuk orang lain dan pengguna kendaraan lain. Aspalnya sangat mulus, becek beberapa bagian ya karena semalam hujan. Ini pemandangannya masih hijau, banyak ruang terbuka hijau, tapi ya nggak tahu 5 atau 10 tahun lagi mungkin akan berganti dengan bangunan. Ya sebenarnya sangat disayangkan sih kalau berganti menjadi bangunan ya, apalagi berganti menjadi gudang atau berganti menjadi pabrik. Aduh, sayang banget. Apalagi kalau di daerah Bekasi, gudang, pabrik itu berdiri biasanya di atas lahan yang produktif. Itu sayang banget, benar-benar sayang banget. Dan juga perumahan ya,
di Bekasi ini kan marak sekali, ada lahan kosong tiba-tiba menjadi perumahan, sawah tiba-tiba menjadi perumahan. Aduh, sayang banget, kenapa sih diizinkan gitu. Oke, ini masih di perumahan Medland, maaf, di Harvest ya, perumahan Harvest. Ini lumayan udaranya bersih, udaranya enak ya, karena tidak banyak kendaraan bermotor yang melewati jalan ini untuk saat ini, jadi tidak banyak polusi. Mungkin kalau weekdays mungkin lebih banyak lagi mungkin kendaraan bermotor yang lewat sini, dan kelihatannya mungkin kalau siang daerah ini akan sangat panas. Ini di kanan kiri masih banyak ruang terbuka hijau ya, mungkin nggak tahu 5 tahun 10 tahun mendatang seperti apa. Harapannya mudah-mudahan tetap menjadi ruang terbuka atau bahkan menjadi daerah yang ditanami dengan banyak pohon besar, yaitu harapan. Tapi kan ini kepunyaan pengembang yang menurut mereka mungkin akan lebih baik jika dijadikan perumahan. Jalanan sepi, beberapa kendaraan bermotor dan jarang pesepeda. Ya, tadi sudah beberapa pesepeda yang terlihat ya. Harusnya sih weekend banyak ya yang lewat jalan ini. Ini pesepeda keluarga, speed trap. Di sini aspalnya meletek, agak kasar. Mungkin karena juga pengaruh cuaca, kemudian tanahnya juga, dan kendaraan-kendaraan berat mungkin yang melewati jalan ini. Ini masih, nah ini kawasannya sepertinya sudah masuk kawasan Setu ya. Setu ini di Kabupaten Bekasi ya, ini masuk ke kawasan Setu, jadi perumahan Harvest yang ada di kawasan Setu. Perumahan ini tidak iklan ya, perumahan ini jadinya terletak di 2 kabupaten, yaitu di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi. Memang Cilengsi ini berbatasan dengan atau berdekatan dengan kawasan Setu. Nah, ini medannya atau treknya adalah cor-coran. Beberapa cor-coran memang rusak. Nah, ini ke arah luar atau keluar dari perumahan Harvest dan masuk ke kampung. Nah, ini sudah masuk ke kampung. Jalannya bisa dilihat sendiri, jalannya lebih rusak daripada jalanan yang ada di perumahan. Tapi di beberapa pasti ya masih bagus. Jalannya jalan cor-coran. Udaranya masih segar dan cuacanya cerah. Nah, ini masuk ke perkampungan. Perkampungannya kurang tahu namanya apa ini, pokoknya setelah perumahan Harvest di daerah Setu. Ini jalannya jalan cor-coran, lumayan sepi dari kendaraan bermotor. Di beberapa banyak becek atau genangan karena habis hujan semalam. Nah, nanti kami lanjutkan, kami cari jalur yang agak-agak gravel ya, karena kan sekarang lagi tren sepeda gravel. Nah, kami menggunakan ban 732 tapi kembangan gravel ringan. Ban 32 ini kan kalau misalnya gravel yang berat atau medan single track ya akan keteteran. Nah, di sini kelihatan kanan kiri sawah ya, sawah hujan bagus sekali. Tapi entah 5 atau 10 tahun lagi akan jadi apa. Karena kan tipikal di sini di Bekasi ya, Kabupaten Bekasi, entah Kota Bekasi, biasanya ada lahan-lahan seperti ini akan diincar nih kemungkinan ya, jadi gudang, pabrik atau perumahan. Sayang banget jika itu terjadi. Ini masih di Setu, kawasan Setu. Ini pemandangannya lumayan bagus, hijau-hijau, kanan kiri hijau-hijau, jalannya mulus. Nah, ini nanti ada warung yang biasanya banyak cyclist atau pesepeda ya, pesepeda rekreasi terutama yang tertirah atau beristirahat di warung ini. Nah, ini warungnya.
Ini biasanya banyak banget nih kalau weekend, banyak pesepeda yang beristirahat di situ. Oke, kami tidak mampir, kami lanjutkan lagi. Ini jalan kampung, kalau ada event gravel bagus nih lewat jalan ini atau lewat kawasan ini. Ya meskipun di Bekasi sudah ada ya event-event gravel seperti itu. Kami juga belum tahu karena belum pernah ikut event gravel. Kalau misalnya di Bekasi ada, kami belum pernah ikut. Ini jalannya seperti ini. Tampaknya belum banyak pesepeda yang bersepeda di saat ini. Jalannya seperti ini, jalan kampung, jalannya jalan cor-coran. Nah, ini pesepeda MTB. Kanan kiri hijau. Nah, ya kawasan-kawasan seperti ini harusnya dipertahankan seperti ini ya. Karena kan bisa jadi ini menjadi spot wisata oleh orang-orang Bekasi yang sudah istilahnya penat bekerja Senin sampai Jumat. Dan di Bekasi sendiri kan tidak banyak tempat wisata ya, semuanya bangunan-bangunan dan jalan yang semrawut. Jadi tempat-tempat seperti ini harusnya dipertahankan supaya orang tidak stres. Nah, itulah pentingnya bersepeda ya. Bersepeda dapat melewati jalan-jalan seperti ini. Daripada naik motor atau mobil, pasti akan terjebak macet sebelum sampai ke daerah sini. Udaranya segar, jalannya masih sepi. Jalannya keren lah, pemandangannya keren, kanan kiri keren. Nah, mari bersepeda melalui jalan ini jika kita bersepeda rekreasi. Wah, ini keren. Kanan kiri rumah dan tanaman, bisa jadi kebun. Jalannya menurun dan di depan sawah. Oke. Wah, keren nih, sawah hujan tapi sawahnya tergenang air. Mungkin curah hujan semalam tinggi. Ini keren. Dan di sebelah kiri itu kelihatan Gunung Salak. Nah, itu Gunung Salak. Nah, kemungkinan di kamera tidak terlihat jelas, tapi realnya sangat-sangat bagus, sangat-sangat jelas karena cuacanya saking cerahnya. Oke, kami lanjutkan. Jalannya masih jalan cor-coran, kanan kiri sawah. Tapi ya entah 5 atau 10 tahun lagi ya kembali lagi mungkin akan jadi perumahan. Sebenarnya sangat disayangkan. Jadi harusnya yang membuat kebijakan ini bisa membaca situasi, jangan sampai area-area seperti ini yang bagus bisa buat tempat-tempat wisata secara dadakan, wisata-wisata murah, jangan dikonversi menjadi bangunan, gudang atau pabrik. Ini masih enak banget udaranya ya, tapi karena ego manusia, jadi apapun yang penting bisa menjadi kenikmatan sendiri, kenikmatan untuk dirinya sendiri ya, apapun diterabas. Jalannya cor-coran, beberapa rusak dan cocok buat gravel. Ini para pesepeda MTB. Wah, mantap pesepeda MTB. Cocok juga MTB lewat jalan-jalan ini ya, sangat cocok. Dan jalannya agak menurun dan beton atau cocorannya ya semi rusak, tapi oke, bagus, enak untuk dilewati. Sawah lagi, kanan kiri sawah yang tergenang air karena curah hujan semalam mungkin tinggi. Jalannya menanjak lumayan sih. Cor-corannya rusak sebagai sarana untuk bergravel ria. Cocok nih untuk event-event gravel, tapi harus dieksplor lagi di kawasan ini mana yang gravelnya lebih banyak lagi. Kemungkinan sih pasti ada, pasti lebih banyak gravelnya. Maksudnya medan yang gravel atau makadam.
Mari bersepeda dan mari kita berhealing dengan bersepeda. Pemandangannya bagus nih, kebun kanan kiri kebun, udaranya enak, seger. Dan ini oke, sepertinya masuk ke jalan yang nggak rata ya. Oke, ini masuk ke gravel ya, gravel ringan. Oke, bisa dilihat sendiri ini gravel ya, gravel ringan lah bisa dibilang, atau jalan rusak. Jalan rusak bisa kita anggap sebagai medan atau track gravel. Lumayan ini, tapi mungkin panjangnya itu tidak sampai 1 kilo ya, tidak sampai, bahkan mungkin 500 meter juga tidak sampai. Pemandangannya bagus, cuacanya cerah. Di kanan kami ini sawah ya, sawah atau kebun sih. Kemudian area gravel enak, pakai ban 732 masih masuk, masih enak. Apalagi yang ban 732 ke atas ya, 735 sepertinya lebih enak lagi. Oh, ini juga masih gravel, area gravel, maksudnya medan gravel atau track gravel. Sebenarnya sih jalan rusak ya, atau jalan yang belum dicor, masih dikasih kerikil-kerikil. Nah, ini enak banget nih buat event gravel nih ya. Mungkin entah ini mungkin sudah dipakai untuk event gravel di Bekasi mungkin, atau mungkin akan dilirik oleh panitia event gravel mungkin ya. Ini keren, bisa dieksplor lagi kawasan ini. Sudah selesai gravelnya, kembali lagi ke cor-coran, tapi cor-corannya juga nggak mulus-mulus amat, tapi enak. Kanan kirinya pemandangannya bagus, hijau-hijau. Nah, mata ini kalau dibuat melihat yang hijau-hijau ini sehat ya. Dan juga paru-paru kita juga sehat karena menghirup udara yang segar, bebas dari polusi. Nah, ini juga gravel lagi, jalan rusak lagi. Oke, jalan rusak, banyak genangan, jalan rusak, genangan, jalan rusak, genangan. Jalan rusak, genangan, hati-hati karena juga ada beberapa kendaraan bermotor. Enak ini, kanan kirinya enak, segar. Beton atau cor-coran yang kurang tidak bagus-bagus amat ya, karena mungkin lembab juga di kawasan ini, dan juga lembab panas begitu. Meskipun tidak banyak kendaraan besar lewat sini ya, karena sempit juga jalannya. Nah, wah ini kebun tapi di sela-selanya banyak sampah ya, tipikal orang-orang yang nyampah dan brengsek gitu. Nah, ini gravel ringan ya, jalanan kasar sebenarnya, jalan kasar ya, bisa masuk menjadi track untuk event gravel lah kalau misalnya ada. Masih jalan rusak di daerah Setu. Pemandangannya enak sih, kanan kiri hijau, masih hijau. Kalau tidak sawah ya kebun, kalau enggak rumah-rumah warga ya, di kampung, seperti ya memang kampung ya, di kampung lah. Jalanannya juga enak, maksudnya lalu lintasnya enak, harus lalu lintas enak, tidak ramai juga. Masih di Setu, ini sepertinya sekolahan, dan kami kembali ke Jalan Raya Setu. Ini jalan yang tadi kita lewati untuk mencapai ke Cilengsi. Nah, kita ketemu lagi di jalan ini. Kami arah pulang. Jalannya jalan cor-coran juga nih, beton cor-coran ya, seperti tadi yang kami lewati ya sebelumnya ke arah Cilengsi tadi. Nah, kami tadi dari sini. Nah, sekarang pulangnya tidak lewat jalan yang
seperti berangkat tadi, tapi kami masih lewat Jalan Raya Setu, nanti sampai ke pertigaan Setu. Jalan Raya Setu, aspal, ini aspal, jadi ada aspal, ada cor-coran, dan masih lumayan bagus ya, karena memang jadi jalan raya, jadi ya pasti difokusin mungkin. Oke, ternyata ada kecelakaan truk, dan biasanya nih kalau ada kasus-kasus kecelakaan seperti ini, pengguna jalan itu pada kepo biasanya, dan malah bikin macet. Masih di Jalan Raya Setu. Nah, ini pertigaan Setu. Pertigaan Setu biasanya di sini kalau tidak salah dulu ada lampu lalu lintas, tapi ini kok nggak ada ya, atau di mana lokasinya. Nah, dulu ada pun itu tidak menyala lampu lalu lintasnya. Entah kenapa, padahal di sini dekat dengan Polsek Setu. Nah, ini adalah Polsek Setu. Tapi kenapa di pertigaan itu tidak dijaga atau tidak dilayani oleh lampu lalu lintas, tapi malah diatur oleh polisi cepek atau preman cepek atau Pak Ogah. Padahal di situ dekat kantor polisi. Harusnya polisi tidak memberi kesempatan kepada Pak Ogah. Harusnya ya polisi sendiri yang jaga di situ kalau tidak ada lampu merah, lampu lalu lintas. Jadinya akan bikin macet. Itu sering macet banget di daerah situ. Ini jalan tadi ya, dari pertigaan Setu, ini masih di Jalan Raya Bantar Gebang Setu. Ini di video sebelumnya atau tayangan sebelumnya kami pernah lewat sini, tapi dari arah sebaliknya ya, antara aspal dan cor-coran yang lumayan bagus. Nah, tadi berangkat kami dari kanan ya, sekarang pulang kami lurus saja. Ini jalannya jalan beton sebenarnya, di Jalan Bantar Gebang Setu. Ini biasanya juga hari-hari kerja ini sangat ramai sekali oleh pengendara kendaraan bermotor dan juga truk besar pun lewat sini. Jadi rekan-rekan harap berhati-hati jika lewat sini. Oke, kami akan berbelok ke kanan, nanti masuk ke arah perumahan Dukuh Zamrud, Mustika Jaya, Bekasi. Dan dekat dengan ini perumahan Dukuh Zamrud, area perumahan Dukuh Zamrud, dan searah dengan jalan pulang. Perumahan Dukuh Zamrud. Kalau ini aspalnya bisa dibilang lumayan ya, tapi nah di sini aspalnya mulai ada yang jelek, mungkin lebih banyak yang jelek, entah pengaruh cuaca atau beban kendaraan yang melewati jalan ini. Cuaca masih cerah dan sekitar pukul 7 lewat, karena masih pagi, banyak toko-toko yang masih tutup. Oke, sekali lagi ya, kami mengajak rekan-rekan untuk bersepeda, ya setidaknya bersepeda rekreatif di hari Sabtu Minggu. Tapi kami sangat mengajak rekan-rekan untuk bersepeda setiap hari. Gantikan kendaraan bermotor dengan sepeda, atau kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Jangan dimanja oleh kendaraan bermotor. Ini di perumahan Zamrud, masih di perumahan Zamrud. Jalannya kurang bagus. Itu ada mobil listrik. Nah, jadi katanya mobil listrik mengurangi polusi, tapi kan baterainya yang bikin polusi sebenarnya kan. Itu bukan masalah, bukan solusi dari masalah, tapi mobil listrik, kendaraan listrik itu adalah masalah dari masalah. Yang tidak masalah adalah jika kita menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki. Ya ibaratnya kurangilah pemakaian kendaraan bermotor. Oke, ini jalan menuju pulang dan sebentar lagi kami akan sampai rumah. Oke, kami akhiri video ini.
dan jangan lupa subscribe supaya kami lebih semangat untuk memberikan tayangan-tayangan lagi, dan semoga tayangan ini menginspirasi rekan-rekan pesepeda untuk lebih semangat bersepeda. Salam sehat dan salam goes, dan bersepeda adalah berbahagia.